Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Swita. Nah, kali ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang JavaScript. Oh, ya guys. Jadi, saya akan menjelaskan JavaScript. Yang pertama, operator aritmatika. Nah, di sini kan ada operator aritmatika. Yang aritmatika ini kan dia var A, terus var B kan. Nah, var B-nya sama dengan 30. Jadi, C itu sama dengan A tambah B. A ini kan 20 ya, 20 dari sini. Nah, sedangkan B ini B 30. Jadi sama dengan 20 tambah 30 sama dengan 50. Ya, tak hapus dulu kontrol X. Tuh, 50. Nah, terus kita pakai cara dengan augmented assignment. Jadi, C tambah sama dengan eh C tambah sama dengan C nih kita tambah dengan misal 20. Nah, jadi kan C-nya tadi 50 tambah 20 hasilnya 70. Coba ya kita lihat. Tuh 70, benar kan? Nah, dokumen elementary nih arit ini didapat dari ID yang di atas ini. Nih, itu dia. Jalan tadi 70. Nah, terus operator unary. Nah, kalau operator unary itu dia F11. Ini increment, guys. Jadi dihitung 1, dikurang 1, karena dia kurang. Hitung 1, 5 dikurang 1, sama dengan 4. Dikurang 1 lagi kan, ini 3. Nah, terus kalau F plus plus itu berarti artinya ditambah 1. Berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita tulis F sini hasilnya 4. Tuh, 4 kan operator unary. Selanjutnya operator logika. Nah, operator logika di sini guys, eh misal kayak gini kan, operator. Hmm, nih gini, dan. Kalau dan ini dua-duanya harus benar. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus sama dengan data di atas. Ini juga monokropai, email. Ini harus sama guys. Nah, jadi kalau sama, dia loginnya berhasil. Tapi, salah satunya aja nih, aku buat salah deh. Tuh, dia loginnya gagal. Kenapa? Karena dia ada salah di password. Gitu. Itu kalau dandan. Dandan tuh yang ini ya. Yang dua ini. Nah, sekarang yang pakai operato. Nah, kalau operator ini dia tuh boleh nggak apa-apa kalau salah satunya harus benar. Kalau ada salah satunya yang salah, tapi yang lainnya benar, maka dia hasilnya tetap benar. Misal, ini aku salahin, passwordnya salah. Nah, dia loginnya berhasil. Kenapa? Karena dia pakai operator. Operator ini salah satunya salah dan yang lainnya benar, dia tetap benar. Gitu. Yang penting ada yang benar satu, nah maka dia akan tetap benar. Itu kalau menggunakan operator. Nah, selanjutnya yang negasi.
Nah, kalau yang negasi nih, misal dan ini kan harus sama ya dua-duanya. Misal ini udah sama nih dengan yang di atas tadi, dengan data yang di atas, ini juga udah sama. Berarti kan loginnya berhasil kan otomatis. Cuman karena menggunakan negasi, dia hasilnya jadinya loginnya gagal. Tuh, loginnya gagal. Kenapa? Karena dia menggunakan negasi. Misal aku letak di sini passwordnya salah. Nah, otomatis kan ini salah ya. Login gagal. Tapi karena menggunakan negasi, dia jadinya berhasil gitu. Nih, pokoknya negasi itu membuat jawabannya jadi terbalik. Terus perbandingan eh, operator. Nih ya, nih ya, perbandingan. Nah, misal gini. A lebih kecil daripada B. Betul tidak? Nih, kita lihat ya. A itu 20, sedangkan B itu 10. Benar apa salah? Jelas hasilnya salah. Berarti yang keluar nanti hasilnya salah, yang else. Tuh, tuh hasilnya salah ya guys. Karena karena A itu yang benarnya adalah lebih besar daripada B gitu. Nah, sedangkan ini sama dengannya ada dua, ada tiga ya. Kalau dua nilainya sama, tipe data boleh beda, maka hasilnya true. Tapi kalau sama dengannya tiga, itu nilainya sama, wajib ya, pokoknya dua-duanya sama. Tapi tipe datanya pun harus sama, baru hasilnya true. Kalau tipe datanya beda, maka hasilnya false. Contoh, nih, var C itu sama dengan 60. Var D itu hasilnya 60. Sama ya. Cuman eh kita pakai yang sama dengannya 2. Ingat, nilai sama, tipe data boleh beda, maka hasilnya sama. Tuh, sama. Terus, tapi kalau kita buat yang sama dengannya ada 3, ingat, yang sama dengannya ada 3, maka dia tipe datanya harus sama. Itu kan beda ya, kita coba. Berarti kalau beda hasilnya false. Tuh, tidak sama. Jadi gitu guys. Kita bakal masuk ke level project.
Maaf ya guys, agak lama karena baterainya lemah. Ya aku ambil casan dulu ke sana. Ya, masuk ya. Hmm, emang saya. Nah, sekarang ya navigasi ya guys. Nah, kalau navigasi ini itu kebalikan. Misal, ingat tadi kan kalau apa sama dengan nih, misal sama dengan tuh 30 sama nggak C? Sama dengan D. C 30. Sedangkan D string 60. Sama nggak kira-kira? Jelas lah ya, dari nilai aja udah beda. Tambah tipe data udah beda. Berarti jawabannya tidak sama. Sama. Saya. Ini. Tidak sama. Eh, yang belum dimatikan kah? Hmm. Sepertinya ada yang salah di sini. Coba kita doa aja deh ya. Nih. Kalau kayak gini berarti jawabannya tidak sama kan? Karena dari nilai aja udah beda. Tipe data kan yang bebas ya kalau sama dengannya 2. Nah, tapi kalau kita tambahkan negasi, tuh, jadi hasilnya kan tadi tidak sama. Dia jadi sama gitu. Tuh, jawabannya jadi sama. Di sini insya Allah paham kan ya? Aku masih bingung sama. Ya nanti boleh dipelajari sendiri lagi ya. Selanjutnya, ini kan perbandingan ya. Sekarang variabel lokal dan variabel publik. Mana ya variabel? Nih. Nah, jadi kalau lok, eh, variabel lokal. Nah, variabel lokal itu dia tuh wajib dokumennya tuh apa untuk memunculkan itu wajib di dalam kurung kurawal. Ini kan kurung kurawal. Nah, di komennya dalam. Kita lihat tuh, ini kan. Tapi misalnya
kita pindahin keluar kurung awal, maka dia tidak muncul. Tada, tulisannya jadi hilang. Kenapa? Karena kalau variabel lokal itu dia dokumennya wajib di dalam kurung awal. Nah, sedangkan variabel publik dokumennya tuh boleh di dalam, boleh di luar, bebas letak di mana aja. Dan dia, misalnya ini kan di luar ya, dia tetap muncul karena dia bebas letaknya di mana aja. Gitu. Tuh, dia tetap muncul. Padahal dia kan dokumennya di luar ya. Gitu deh. Insyaallah paham lah ya. Nah, ini untuk variabel. Selanjutnya, perulangan. Nah, jadi kalau perulangan itu ada tiga. Ada perulangan looping, for, while, do while. Nah, function looping for, bedanya gini rumusnya aja. Kalau looping for, itu var-nya var, terus nilai, terus increment, itu menjadi satu. Satu tempat di dalam kurung. Nah, kalau perulangan while, itu bedanya dia var-nya atau let di atas, terus nilainya di tengah, terus incrementnya di bawah. Nah, sedangkan dual cuman dia hampir sama nih dengan mm, looping while, cuman beda rumusnya. Cuman dua ini aja diganti. Yang incrementnya jadi di atas, terus nilainya jadi di bawah. Nah, var-nya tetap di atas gitu. Hasilnya kayak gini. Dadah. Looping for, looping while, looping while. Dia itu untuk perulangan sebanyak yang kita mau. Misal, aku mau nulis 70. Jangan deh, 5 aja. Aku pakai looping, looping 2. Eh, looping. Nah, lihat. Dadah. 14. Hmm, looping 2. Nih. Nah, muncul kan looping for menjadi 4. Kenapa menjadi 4? Sini kan. Jadi aku nulis di sini var-nya itu sama dengan I1. Nah, terus aku nilai isi angkanya kan tadi 5 ya di new tab-nya. Nah, berarti kan kurang dari I sama dengan 4. Jadi incrementnya ini untuk mengulang sebanyak 4 kali. Ya, kita isi 5. Muncul 4. Ini dia perulangannya. 1 sampai 4. Hmm, jadi begitu guys. Tapi seandainya nih kalian mau dia buat perulangannya sampai 5. Pas 5 ini. Jadi kalian bisa nambahin. Sama dengan tuh.
dia hasilnya 5. Jadi perulangannya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya guys. Pokoknya sama tuh looping for, looping while sama looping do while. Percabangan. Nah, untuk yang percabangan ini ada percabangan if, percabangan if else, percabangan if else if. Terus ada percabangan ternary sama percabangan nested dan percabangan yang terakhir, percabangan sweet case. Yang pertama, aku pengen menjelaskan tentang percabangan if. Nah, jadi kalau percabangan if ini, kita buat H1 dulu. Buat H2 sebagai style, terus script. Nah, percabangan if ini, var X ini kan sama dengan 10. Nah, X ini kan sama if itu benar. X sama dengan 10. 10 lebih besar daripada 5. Benar. Jadi, dia akan keluar X lebih besar daripada 5. Misal, kita ganti nih dengan jawaban yang salah ya. Maka dia nggak akan keluar. Tuh, percabangan if kosong kan? Kenapa? Karena dia di sininya salah. Kalau benar, dia akan muncul, guys. Tuh, jadi X lebih besar daripada 5. Kenapa dia muncul? Karena dia benar. Percabangan percabangan if else. Nah, sedangkan percabangan if else ini ya, var Y sama dengan 10. Var Z sama dengan 50. If uh, misal di sini Y lebih kecil daripada Z. Benar atau salah? Salah. Berarti dia else. Y lebih kecil daripada Z gitu. Nanti kalau diisi Y lebih besar daripada Z kan salah ya. Sedang Y aja 10. Masa dia lebih besar daripada 50? Berarti nanti dia isinya if. Yang mana nanti munculnya Y lebih besar daripada Z gitu. Contoh ya, kita salahkan nih. Tuh, Y lebih kecil dari Z. Kenapa yang muncul Y lebih kecil dari Z? Karena di sini Y lebih besar daripada Z itu merupakan kesalahan. Yang mana kalau salah dia kembali ke else. Dan muncullah angka yang di else. Y lebih kecil dari Z. Nah muncul nih Y lebih kecil dari Z gitu guys. Percabangan if, else if. Nah misal nih. Hmm, kalau nilai kalau if sama dengan 90 ya. Jadi nilai kalau kita isi di sini misal 80. Berarti kalau kita 90 ke atas itu masuknya nilainya if. Nah, nilainya nanti A. Terus kalau kita letak nih 75 ke atas maka nilainya B. Berarti dia akan masuk else if. Terus kalau else if 50 ke atas dia masuknya nilai else if yang nilainya C gitu. Jadi tergantung nilai. Misalnya ada nilai orang 20. Nah, dia masuk yang else. Nah, kalau else ini kan udah di bawah banget ya. Dia nilai D, nanti muncul tuh nilai D. Tuh, nilainya D. Kenapa nilainya D? Karena dia udah di bawah.
Di sini dia udah nggak masuk, turun lagi, turun lagi. Jadi kalau dia nggak cocok, dia turun, 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 dan paling bawah akhirnya gitu, guys. Selanjutnya, percabangan ternary. Nah, percabangan ternary itu dia itu untuk pertanyaan. Misal var pertanyaannya, ini prompt. Prompt itu pertanyaan, tulisan apakah N sok batu? VAR jawabannya pertanyaan to uppercase ini untuk uh, huruf kapital. Jadi kalau jawabannya iya, oh, maka benar ensok batu gitu. Tapi kalau kita jawab nanti tidak, salah ensok emang batu gitu. Contoh. Nah, apakah ensok batu? Kita jawab dengan tidak. Berarti dia yang keluar nanti salah gitu. Tuh, salah. Eonsok emang batu. Tapi kalau kita isi tadi itu iya, berarti jawabannya benar. Eonsok batu. Nah, sedangkan percabangan nested itu tuh untuk isi data gitu. Misal, di sini datanya emailnya segini, passwordnya segini, 230305 gitulah ya. Nah, jadi kita tulis function masuk, var email, var password. Nah, ini untuk masukin datanya nanti, value-nya ya, di user. Terus if. Nah, if ini kalau dia benar, kita kita isi ya. Nah, maka dia akan masuk ke dalam ini. Misal nih aku mau kan. Nah, ini email. Misalnya benar nih aku masukin, dia maka akan masuk ke sini. Tapi misal salah aku masukin datanya di usernya nanti, dia itu akan stuck. Misal aku salah masukin di password, ya udah stuck, dia berhenti di sini, salah. Nah, kalau udah benar nih, dia harus melewati ini lagi. Kalau salah lagi, ya udah dia stuck di else. Gak bisa dia lanjut-lanjut terus, gak bisa. Kita coba ya. Oke, percabangan nih. Misal aku salin aja ya. Ctrl C. Oke. Nah, passwordnya misal 23. Tuh, dia masuk ke YouTube. Kenapa dia masuk ke YouTube, guys? Karena dia benar. Nah, passwordnya sama, emailnya sama, gitu. Tapi misal nih, hmm,
Misal aku isi dengan asal-asalan deh. Misal gini ya, salah kan? Terus ini aku isi benar. Nah, dia nggak akan bisa masuk guys. Tuh, tuh. Dia nggak bisa masuk. Kenapa? Karena di email aja dia udah salah. Jadi dia nggak bisa masuk gitu guys. Paham ya? Insya Allah. Percabangan sweet. Percabangan sweet case. Jadi percabangan ini hampir sama dengan if. Nah, dia masukkan nilai Anda, cuman dia bentuknya itu seperti apa namanya? Sama seperti pertanyaan tadi ya. Seperti nih, seperti ternari nanti. Tapi bentuk codingannya seperti if, else if. Nah, contoh 90. Jadi 90 ke atas itu masih nilai A. Nah, berarti kalau 80 berarti 80 ke atas masih nilai B. 70. 70 ke atas itu sama dengan J. Nah, kalau sama dengan nih 70-nya masuk. Tapi kalau nggak pakai sama dengan, jadi dia masuknya nanti ke nilai D. Kenapa? Karena D ini untuk masukkan nilai yang pas dengan ini. Kalau nggak pakai, berarti dia 70. Nah, berarti dia sama dari 71 mulainya. Tapi kalau pakai sama dengan dia 70-nya masuk gitu ya guys. Misal nih. Perbandingan, percabangan. Suitcase. Nah, masukkan nilai Anda. Nilai Anda ini tulisan dari prompt. Masukkan nilai Anda. Tuh. Misal aku masukkan nilainya 75 deh. Berarti dia masuknya ke yang ini kan, yang C 70 ke atasnya berarti C. Tuh, percabangan suitcase. Berarti nilainya C. Oke, alhamdulillah percabangan selesai. Insya Allah paham kan semuanya? Insya Allah paham lah ya. Sekarang data objek. Nah, di sini guys, kalau data objek ini, pertama kita buat dulu stylenya ya. Nah, jadi pakai H2 aja. H1-nya untuk judul gitu ya. Nah, H2 untuk stylenya. Pertama kita buat merek, rasa, ukuran, harga, deskripsi. Ini hampir sama kayak HTML pakai CSS, tapi ini JavaScript. Nah, dia pakai data objek JS. Ya, guys. Nah, jangan lupa kita pakai script search biar dia terhubung. Ini pakai data objek JS script search.
Nah, ini seperti CSS, cuman ini script. Mm, Yang ada, bukan. Ini seperti CSS gitu kegunaannya, cuman ini dia berada di eh, JavaScript. Misal, lihat nama milku coklat gitu ya. Nah, tunggu nih. Nah, jadi di sini aku kasih stylenya inline, color, blue, text shadow itu untuk bayangan ya guys. 2px, dua. Nah, terus data objeknya itu kan di sini ada eh, nama milkku ya, coklat gitu. Nah, di sini susu merek. Nah, merek kita panggil nih Ultra. Rasa strawberry. Terus ukuran 300. Harga 7.000. Description, function, return this night. Nah, description ini untuk menggambarkannya. Jadi kita pakai function gitu. Yang enak itu disrasa. Nah, dokumen itu untuk menarik mengeluarkannya. Inner susu merek konsol log. Nah, ini untuk menarik nih biar dia keluar. Inner HTML susu merek. Nah, biar keluar yang ini. Ini kan susu kan. Nih, mereknya dari ini. Mereknya nanti keluar Ultra. Terus rasanya rasa strawberry. Ukurannya 300. Harganya 700. Nah, deskripsinya ini nanti yang keluar ini. Return this merek. Return. Berarti nanti nah, tulisannya susu ini mereknya kan Ultra. Ultra ini yang enak itu rasa gitu. Ada Ultra yang enak itu rasa strawberry. Jadilah gitu. Karena dia dari Return. This merek. Berarti kan mereknya kan Ultra ya. Merek ini, merek, oh enggak, dia pakai dis ya. Mereknya kan Ultra. Ultra yang enak itu rasa pakai dis lagi. Rasa strawberry gitu. Oke, mungkin sampai sini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.